Kami buka sesi presentasi kami dengan pengajari umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, materi hak asasi manusia, mata kuliah etika sosial, akan mempresentasikan tentang materi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anistawati dan rekan saya. Baik, perkenalkan juga, nama saya Nikada Yuliantari dengan NIM 2020909033. Baik, langsung saja kami akan membahas topik pembahasan. Yang pertama, topik pembahasan kami adalah pengertian HAM. Yang kedua, jenis HAM. Yang ketiga, fenomena HAM. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan yang kelima, solusi dari permasalahan HAM tersebut. Untuk materi pertama akan saya jelaskan hingga materi ketiga. Pengertian HAM. Apa sih pengertian HAM? Jadi pengertian HAM secara umum yang dalam bahasa Inggris yang berarti human right. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM juga merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, ada juga HAM menurut beberapa ahli. Menurut John Locke, sebagai seorang ahli ilmu negara, yang dimuat dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia tahun 2012, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Lalu, menurut Profesor Mr. Konjoro Porbapranoto, dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia tahun 2012, karangan Trubus Rahardiansyah menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sebagai sifatnya yang suci. Lalu, HAM juga sudah diatur dalam Undang-Undang tahun 1945. Menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak manusia, itu termuat dalam pasal 1, di mana disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Materi yang selanjutnya adalah jenis HAM dan undang-undang apa saja yang mengatur tentang HAM. Jadi, golongan HAM dibagi menjadi 6 secara umum, di mana yang pertama itu adalah hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi hukum, yang keempat hak asasi ekonomi, yang kelima hak asasi peradilan, dan yang terakhir hak asasi sosial budaya. Lalu, hukum di Indonesia yang mengatur tentang HAM mengalami beberapa perubahan sehingga diamandemen. Dari HAM sebelum diamandemen pada tahun 1945 ada beberapa pasal yang mengatur tentang HAM, di mana pasal tersebut adalah pasal 27 hingga pasal 34. Setelah mengalami pengamandemenan dengan pengaturan HAM yang diatur dalam TAP MPR nomor 17 tahun 1998, berisikan tentang pengaturan pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang HAM dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM, serta terdapat juga piagam HAM secara internasional. Lalu, fenomena-fenomena apa saja yang berkaitan dengan HAM? Di sini saya mengangkat tentang fenomena
pelanggaran HAM, di mana fenomena yang sangat tragis yang dialami oleh mahasiswa Indonesia yaitu tragedi Trisakti pada tahun 1998, di mana kasus penembakan mahasiswa Trisakti merupakan kasus penembakan para mahasiswa yang berdemonstrasi yang dilakukan oleh polisi dan militer. Apa yang menyebabkan peristiwa ini terjadi? Karena ketika tahun 1997 Indonesia mengalami krisis finansial di Asia dan menuntut Presiden Soeharto menurun dari jabatannya. Dalam kasus Trisakti ini, para mahasiswa Trisakti mengalami ketidakadilan. Di sana juga dalam tragedi ini 4 mahasiswa Trisakti ditembak secara langsung di area kampus dan beberapa mahasiswa mengalami luka-luka serta tekanan mental. Selain fenomena Trisakti, terdapat juga beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik itu di era reformasi hingga era Orde Baru. Berikut ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Selain kasus Trisakti, ada pula pembantaian di Rawagede, tragedi pembantaian massal PKI, peristiwa di Tanjung Priok, dan seterusnya. Lalu, apa saja jenis-jenis pelanggaran HAM? Jadi, jenis-jenis pelanggaran HAM ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kejahatan genosida. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan. Yang ketiga, pembajakan dan perampokan, serta kejahatan perang. Di balik pelanggaran HAM, tragedi-tragedi yang terjadi ketika hak asasi tidak lagi dijunjung tinggi, bagaimana fenomena-fenomena tersebut bisa terjadi? Apa yang menyebabkan fenomena itu bisa terjadi? Materi itu pun menjadi materi terakhir saya dan akan dilanjutkan oleh pembahasan dari teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mani. Berikutnya ada faktor penyebab pelanggaran HAM. Terdapat 2 faktor penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terjadinya pelanggaran HAM adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan hak asasi manusia orang lain. Faktor internal menyebabkan pelanggaran HAM tersebut bisa tercapai dalam sikap seseorang yang ingin mementingkan diri serta kelompoknya sendiri. Sikap mementingkan ego tersebut bisa berujung pada kelengahan atau hilangnya rasa toleransi terhadap orang lain. Baik, yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab terjadinya pelanggaran HAM berasal dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin atau jabatan. Beberapa pemimpin dikenal mempunyai ideologi serta kepentingan pribadi yang berimbas pada tindakan pelanggaran hak dasar warganya. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut tidak hanya bisa terjadi di ranah pemerintahan. Para pemegang perusahaan tidak jarang melakukan tindakan atau kebijakan yang dinilai bisa saja melanggar hak asasi manusia. Baik, berikutnya ada bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang biasa didapati di masyarakat yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, dan pengucilan yang dilakukan langsung atau tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia baik itu etnis, agama, suku, dan ras. Penyiksaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik itu jasmani maupun rohani. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM berdasarkan jenisnya yaitu: yang pertama ada bentuk pelanggaran HAM bersifat berat. Yang pertama contohnya yaitu biasa pembunuhan massal, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan sewenang-wenang, pembudakan atau diskriminasi secara sistematis. Yang kedua, ada bentuk pelanggaran HAM bersifat ringan. Contohnya ada pencemaran nama baik, pemukulan dan penganiayaan, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya,
pengambilan harta seseorang secara paksa. Baik, yang terakhir ada solusi pelanggaran HAM. Untuk mengatasi kasus pelanggaran HAM, pemerintah telah mengambil berbagai cara untuk menangani hal ini. Tetapi itu akan menjadi penyebab bebas jika kita sebagai masyarakat tidak mencari pula. Karena itu adalah peran utama masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memulai dari diri sendiri. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya atau solusi untuk mengatasi kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah: yang pertama, membentuk reformasi pada tubuh aparat hukum dan peradilan secara tegas. Ini jelas untuk menyebabkan efek jera sehingga tidak sampai kasus pelanggaran hak asasi manusia resum. Minimalkan setidaknya secara bertahap, karena terus tanpa penentuan. Jika hal ini terkait dengan pemahaman tentang pelanggaran hak asasi manusia, harus ada penyesuaian antara jenis pelanggaran dan kalimat yang dikenakan. Yang selanjutnya, menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM. Cara di mana Anda dapat menindaklanjuti ini adalah untuk membuat undang dengan cara ini dan memiliki kekuatan hukum sebagai tindakan nyata dalam praktek pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya, melakukan sosialisasi. Bentuk sosialisasi ini dapat dibuktikan dalam masyarakat dan dalam lembaga peradilan dalam identifikasi bentuk pelanggaran HAM. Sebagai contoh dari masyarakat dalam hal pendidikan adalah penyelenggaraan seminar tentang hak asasi manusia atau untuk ibu PKK di desa. Selain itu, untuk Karang Taruna atau para ayah di desa dapat dengan program yang sama. Hal ini mengacu pada pemahaman tentang pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran HAM, penghukuman terhadap orang yang melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya, penguatan lembaga hukum. Ini berarti bahwa pemerintah menyiapkan lembaga hukum untuk mengadili kasus pelanggaran HAM. Meskipun sudah dalam bentuk lembaga, dapat ditingkatkan dari sudut pandang kinerja, sehingga lebih dalam penghapusan pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir, memiliki kesadaran diri. Rasa percaya diri ini muncul dari segi mereka sendiri. Sebagai warga negara yang baik, ketika Anda perlu mengetahui hal yang melibatkan melanggar hak orang lain. Hal ini dapat didasarkan pada pemahaman tentang pelanggaran hak asasi manusia dan kemudian dapat menyebar ke hak asasi manusia terkait lainnya. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu: berdasarkan rumusan-rumusan hak asasi manusia, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangan adalah antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, dan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan. Kepentingan tersebut tidak boleh merusak kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Karena itu, pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM atau kewajiban asasi manusia, dan TAM yaitu tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.